Belum ada orang Islam pada waktu itu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini. Kita akan bahas lagi tentang sesuatu yang harus kita luruskan sih, pembahasan tentang Kristen. Dan kali ini Yahya Waloni telah kembali. Dan Yahya Waloni tumben-tumbenan pemikirannya bener. Dia lagi waras nih guys. Dan ya mantap nih Pak Yahya Waloni kalau udah bener kayak gini ya. Yaitu tentang klaim ya, yang biasanya diklaim bahwa semua nabi-nabi itu termasuk Abraham, Yakub, terus anak-anaknya Yakub ya, baik itu 12 suku Israel dan lain-lain, mereka ini katanya semuanya Islam. Dan akhirnya ya Waloni membantah pendapat ini sendiri. Mari kita langsung aja nonton videonya. Jadi Nabi Ibrahim Islam bukan? Islam. Makanya ketika beliau kemudian tumbuh, kata Allah, kamu ini muslim, aslim. Ya, dia dikatakan bagaimana Abraham atau Ibrahim itu dia adalah seorang muslim. Jadi di sini katakan Abraham yang adalah bapak orang percaya, bapak orang beriman, dikatakan Islam. Dan tidak hanya sampai di situ, ternyata anak-anaknya pun dibilang begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan keturunannya? Yakub, Yusuf dan sebagainya, muslim. Ya, dikatakan bagaimana semua anak-anaknya Yakub dan lain-lain semuanya itu adalah muslim. Nah, inilah yang dikatakan oleh Bapak Ustadz ini. Jadi semuanya dibilang Islam lah ya. Walaupun Yakub itu kan orang Israel, yang jelas dia adalah bapaknya orang Israel ya. Bagaimana setelah Yakub punya anak, nanti 12 anaknya Yakub ini jadi suku-suku Israel. Ya, kalau mau tanya ya tanya aja orang-orang Israel itu apakah mereka itu Islam sudah dari dulu, ya pasti mereka nggak terima kan. Tapi ternyata ada yang sadar guys, dan akhirnya dia bertobat juga dengan pemikiran-pemikiran yang memaksa seperti ini. Siapakah dia? Ya jelas dia adalah Yahya Waloni. Ternyata Yahya Waloni di sini pemikirannya benar guys. Pemikirannya benar, apanya pemikiran yang benar dari Yahya Waloni, kita dengar aja videonya. Memberitahukan dia adalah nabi terakhir adalah pendeta Waroka bin Naufal. Belum ada orang Islam pada waktu itu. Calon Islam baru satu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Yahya Waloni mengakui bahwa belum ada pada waktu itu orang Islam, dan satu orang yang akan masuk Islam, orang yang pertama kali yaitu Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, di sini jelas benar ya apa yang disampaikan oleh Yahya Waloni ini, karena memang pada zaman nabinya mereka itulah Islam itu ada. Dan kalau ditanya Yahudi itu siapa, ya jelas itu kan Yahudi itu adalah agama Yahudi yang pada waktu itu ya Farisi, ahli Taurat, dan mereka itu semuanya agama Yahudi yang mana diambil dari orang-orang Israel ya. Ya kalau kita lihat seperti itu. Tapi kalau diklaim bahwa suku-suku Israel itu mereka semuanya Islam, ya jelas kalau ditanyain sendiri kepada mereka, orang-orang Yahudi pasti nggak mau bilang begitu, karena faktanya tidak seperti itu. Sebab pada zaman dulu ya jelas mereka percaya kepada Allah Israel, Allah Yahweh ya, Adonai. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka sebenarnya kalau dibilang semua Abraham, Ishak, Yakub dan anak-anaknya semuanya Muslim, itu sebenarnya memaksakan kehendak sendiri. Karena memang kalau dari sudut pandang Kristen jelas itu adalah keliru. Tapi kalau memang itu sudut pandang Islam ya nggak apa-apa. Mungkin itu adalah sudut pandang mereka sendiri begitu. Karena memang kalau kita lihat ya memang pengajarannya berbeda kan seperti itu. Tetapi saya ingin luruskan untuk orang-orang Kristen. Untuk orang-orang Kristen, teman-teman, jelas pandangan yang mengatakan bahwa Yakub dan keturunannya itu adalah seorang Muslim ataupun Islam, itu jelas pandangan yang bukan pandangan dari Kristen. Itu pandangan dari saudara-saudara kita yang Muslim gitu. Karena memang kalau saya lihat apa yang disampaikan itu sejarahnya berbeda gitu.
Nah, kita akan lihat apa yang disampaikan oleh Ustadz ini, apakah sama dengan yang ada di dalam Kristen. Mari kita dengar ya. Tidakkah kalian perhatikan? Tidakkah kalian simak? Duhai orang yang senang membaca tentang Yakub, Yusuf, dan seterusnya keturunannya. Ya, ketika Yakub di ujung akhir hidupnya, dalam keadaan mendekat sakaratul maut, yang dipikirkan bukan bagi-bagi warisan, yang dipikirkan bukan masalah dunia, tapi khawatir kalau anak-anaknya tidak memiliki akidah yang sama. Maka dikumpulkan, diberikan nasihat. Nasihat akidah, nasihat akhlak, nasihat persatuan. Supaya keluarganya kokoh, itu manhajnya. Ya, jadi di sini dikatakan bagaimana nasihat Yakub adalah soal akidah dan mereka soal persatuan. Tapi kalau di dalam Kristen jelas berbeda, nggak seperti apa yang disampaikan sama Ustadz ini. Mungkin itu di dalam kitabnya mereka, mungkin ya. Tapi kalau dalam Kristen sendiri jelas itu nggak ada. Kenapa? Karena kita akan lihat ya apa yang disampaikan Yakub. Kita akan lihat dalam Kejadian 49. Dikatakan dalam Kejadian 49 ini ya, kemudian Yakub memanggil anak-anaknya berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitakan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Jadi semacam nubuatan yang akan diterima para anaknya. Jadi bukan soal akidahnya harus sama dan lain-lain. Kenapa? Di ayat 2 ya. Berhimpunlah kamu dan dengarlah ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkau anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkau yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab mereka dalam kemarahan mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkarannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak Israel. Nah, dari sini aja sudah kelihatan bagaimana suatu saat nanti akan terjadi perpecahan, terutama karena kekerasan dari Simeon ini sendiri. Jadi nasihatnya Yakub itu bukan untuk persatuan, ini kalau dalam sudut pandang Kristen ya, dalam Alkitabnya Kristen. Dan itu jelas menunjukkan perbedaan. Seperti yang saya bilang tadi, ini jelas menunjukkan perbedaan antara pengajaran dari Pak Ustadz tadi dengan Kristen. Jadi supaya tidak salah paham bagi teman-teman yang Kristen, jangan dipikir apa yang dibilang Bapak tadi itu adalah ajaran Kristen. Tidak ya, berbeda ya. Nah, kita akan lanjut. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia yang datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini justru nubuatan tentang Yesus Kristus yang disampaikan oleh disampaikan oleh Yakub kepada anaknya yang bernama Yehuda. Jadi justru sebenarnya sebelum meninggal itu Yakub memberikan nubuatan. Bukan pesan-pesan supaya menjaga akidah dan lain-lain, tetapi menubuatkan tentang kehadiran seorang yang berhak atas tongkat kerajaan dari keturunan Yehuda. Siapa dia? Ya, dia adalah Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah keturunan Yehuda, anak Daud dari suku Yehuda. Jadi inilah sekilas info yang mana jika dikatakan bahwa semua para nabi Abraham, Ishak, Yakub dan anak-anaknya ke-12 orang atau suku Israel itu adalah Islam, mungkin itu benar dari sudut pandang Islam, mungkin benar dari sudut pandang Islam. Tapi kalau di dalam ajaran Kristen sendiri jelas itu tidak
kami terima pengajaran semacam itu karena merujuk kepada bukti-bukti yang sudah saya tunjukkan tadi. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa mencerahkan kita semuanya. Ya, seperti Pak Waloni kan yang akhirnya sadar tentang apa yang dia sampaikan. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.